Ya, baik, selamat pagi semuanya. Oke, jadi kita kembali lagi di pertemuan pertama di semester genap ini ya. Oke, jadi baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali pembelajaran pada hari ini dengan melakukan pengajian umat. Om Swastiastu. Oke, baik. Anak-anak kelas 12 semuanya, selamat pagi. Dari kelas AP1 sampai dengan AP11. Nah, jadi semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, dan juga Miss tidak lupa ucapkan, walaupun sudah lama ya, jadi selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga secepatnya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar di sekolah, di kelas dengan tatap muka secara langsung. Oke, jadi untuk di semester genap ini, untuk pembelajaran quarter, itu Miss akan tekankan lagi kepada remediasnya atau dalam menangani tamu yang akan menuju ke kamar. Nah, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi kenapa Miss lebih tekankan di sini? Karena semoga aja nanti ke depannya keadaan sudah kembali seperti semula. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya, pada saat kelas 12 di semester genap ini, biasanya kita kelas 12 itu mempersiapkan materi yang akan dipraktikkan pada saat kitanya uji kompetensinya. Nah, jadi untuk lebih memantapkan lagi, walaupun waktu ini di semester ganjil, Miss sudah pernah menyinggung sedikit tentang remediasinya, ataupun bagaimana dalam menangani atau handle guest yang setelah melakukan registrasi di reception dan kemudian petugas dokternya yang mengantar tamunya di kamar dan juga menjelaskan fasilitas hotel maupun fasilitas yang ada di kamar tamu tersebut. Nah, jadi sepertinya sudah Miss katakan tadi, jadi untuk memantapkan semoga nanti bisa berlangsung kitanya, jadi kalian lebih memahami tentang pembiasanya ini. Nah, walaupun sekarang kita masih dalam teorinya, jadi Miss harapkan walaupun masih dalam proses pembelajaran secara daring, Miss harapkan kalian tetap bisa memahami apa yang disampaikan secara maksimal ya. Oke, jadi sejauh ini sudah ada 40 siswa yang bergabung. Oke, sambil nunggu Miss lanjut aja biar karena waktunya terbatas, jadi biar nggak terbuang waktunya, jadi nanti yang baru bergabung silakan bisa langsung bergabung ya. Oke, baik. Jadi untuk di semester ini, jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas. Jadi untuk di pertemuan pertama ini, kita akan membahas kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, jadi untuk materi pembahasan kita pada pertemuan pertama ini, ini dia. Yang pertama ada persiapan dalam menangani kedatangan tamu. Kemudian yang kedua itu prosedurnya, bagaimana prosesnya dari awal hingga proses akhirnya. Kemudian yang ketiga itu adalah formulir. Jadi waktu ini Miska sudah menjelaskan jenis-jenis formulir apa saja yang digunakan di bagian quarter section. Namun, tidak semua formulir itu kita gunakan nanti pada saat planning guest menuju ke kamar. Jadi di sini waktu itu kan kita membahas ada formulir yang digunakan saat penitipan barang tamu, seperti itu. Jadi sekarang ini kita akan lebih fokuskan lagi kepada formulir yang kita gunakan saat menangani tamu yang menuju kamar. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, Miss akan bahas satu persatu, mulai
Mulai dari yang materi pertama yaitu persiapan dalam menangani kedatangan tamu. Nah, jadi perlu kalian ketahui sebelumnya, walaupun sudah pernah menyinggung sedikit tentang ekspor gas B3 dunia atau roaming gasnya, tapi itu masih secara generalnya. Jadi di sini Miss akan lebih detail lagi. Jadi Miss sudah rangkum, jadi kalian lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Nah, semoga saja kalian masih mengingatnya pembelajaran yang sudah pernah Miss singgung waktu di semester ganjil lalu. Jadi pertama langsung saja kita ke persiapan dalam menangani kedatangan tamu. Materi pertamanya. Sebentar ya. Oke. Jadi sebelum kita bekerja ataupun kita menangani tamu, kita perlu yang namanya persiapan diri ataupun persiapan ada kerja. Sama halnya seperti ketika kalian akan balik ke sekolah kan, jadi kalian dari rumah sudah mempersiapkan apa saja yang harus kalian bawa dan apa saja yang harus kalian siapkan. Nah, begitu juga sama halnya dengan seorang atau pegawai yang bekerja di sebuah hotel, khususnya petugas porter ataupun konsil. Jadi, persiapan itu penting. Kenapa sih kita harus mempersiapkan segala sesuatunya agar nanti pada saat proses kerja itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, hal apa saja sih yang perlu kita persiapkan dalam menangani tamu pergi ke kamar? Yang pertama itu ada preparation namanya. Perlengkapan atau preparation. Jadi yang perlu disiapkan yaitu yang pertama itu ada troli. Nah, tentunya troli ini merupakan perlengkapan yang standar yang wajib harus disiapkan atau dimiliki oleh seorang bellman ataupun bellman ketika dia bekerja. Nah, jadi di sini seperti yang sudah kalian ketahui, troli itu merupakan barang yang digunakan atau alat yang digunakan oleh seorang bellman ataupun bellman untuk menaruh barang-barang bawaan tamu. Kan misalkan tamunya itu membawa banyak barang bawaan. Nah, tidak mungkin seorang bellman itu bolak-balik kamar dan lobi untuk membawa barang bawaan tamu tersebut. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, semua barang-barang tersebut disusun ataupun ditata dengan rapi sesuai dengan tata letaknya dan ditempatkan pada troli tersebut. Jadi dengan bantuan dari troli ini mempermudah atau memudahkan seorang porter dalam bekerja. Selain itu juga bisa menghemat waktu. Coba kalian bayangkan, misalkan kita tidak menggunakan troli dalam bekerja. Kemudian jarak antara tempat registrasi tamunya dengan kamarnya itu lumayan jauh. Lagi hotel-hotel besar ya. Jadi misalkan satu orang itu membawa 3 luggage misalkan. Nah, tamu yang check-in itu bisa misalkan ada 4 sampai 5 orang. Nah, bayangkan kalau dia itu tidak menggunakan troli, kan lumayan waktunya dia hanya untuk mengantar barang atau luggage tamunya ke kamar. Jadi kalau sudah menggunakan troli, itu akan mempermudahkan bellman ataupun bellman-nya dalam membawa barang bawaan tamunya. Nah, troli mungkin kalian sudah sering lihat yang kalian lihat waktu ini ataupun yang kalian gunakan waktu praktek sebelumnya. Nah, kemudian di sini berdasarkan
pengoperasiannya, bisa kalian lihat pada slide-nya, trolley itu dapat dibagi atau dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya manual trolley dan ada yang namanya electric trolley. Nah, penjelasannya bisa kalian lihat di slide-nya. Manual trolley itu merupakan trolley yang dioperasikan menggunakan tenaga manusia sesuai dengan namanya manual. Nah, kemudian kalau electric trolley itu pengoperasiannya itu menggunakan mesin. Nah, jadi untuk electric trolley ini biasanya itu digunakan oleh hotel-hotel yang menggunakan konsep garden hotel seperti itu. Nah, kalau kita di sekolah, kita menggunakan yang namanya manual trolley, seperti yang sudah kalian pernah lihat di lab FU-nya, dan juga kalau sudah pernah menggunakan manual trolley ini waktu praktek kemarin. Nah, jadi ini merupakan salah satu perlengkapan yang perlu disiapkan pertama ketika akan melaksanakan tugas atau bekerja agar nanti proses dalam bekerja itu bisa lebih maksimal. Nah, kemudian berikutnya pelengkap itu trolley berdasarkan pengoperasiannya. Di sini ada lagi trolley yang dibedakan berdasarkan kapasitasnya. Jadi yang pertama berdasarkan pengoperasiannya, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian di sini kita yang kedua itu ada trolley berdasarkan kapasitasnya. Nah, di sini untuk berdasarkan kapasitasnya, itu trolley dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya small trolley, kemudian yang kedua ada yang namanya big trolley. Seperti yang sudah kalian lihat di layar slide-nya, itu penjelasannya. Kalau small trolley, itu trolley yang hanya memiliki dua roda. Jadi, pengendaliannya itu berada di tangan petugas. Nah, kemudian kalau big trolley itu memiliki 4 roda atau lebih, di mana 2 roda diantaranya sebagai pengendali. Jadi, itu perbedaan atau jenis trolley yang dibedakan atau berdasarkan sesuai dengan kapasitasnya. Kalau yang small trolley sesuai dengan namanya small itu kecil, jadi misalkan biasanya itu legitnya cuma 1 ataupun 2 legit. Jadi kalian bisa menggunakan yang small trolley-nya. Sedangkan misalkan tamunya itu dia tuh membawa banyak legit, itu bisa kalian gunakan yang big trolley sesuai dengan namanya, itu kapasitasnya tentu bisa memuat legit tamu lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan yang small trolley-nya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya itu dia kapasitas trolley, jenis trolley berdasarkan dengan kapasitasnya. Nah, kemudian persiapan berikutnya, preparation yang harus kalian siapkan itu adalah formulir. Nah, di sini formulir apa saja yang perlu kalian siapkan. Nah, di portal section itu kan terdapat banyak formulir. Tapi tidak semua formulir itu yang digunakan dalam menangani tamu handle yang roaming guest-nya atau escorting guest go-to-bedroom-nya. Jadi hanya beberapa bagian saja, sedangkan yang lain itu khusus digunakan pada menangani hal-hal yang lainnya, misalkan mau pindah kamar, check out, ataupun penitipan barang bawaan tamu. Nah, sebelumnya, ini sudah pernah menyinggung sedikit di semester ganjil, formulir apa saja yang kita gunakan ketika handling guest atau escorting guest go to the room-nya. Ada yang masih ingat nggak? Formulir apa saja? Raise your hand, please. Oke, ada satu orang, Artini. Oke, silakan Artini. Selamat pagi, Yuk. Pagi. Kedengaran ya? Perkenalkan, nama saya Nikade Artini dari kelas 12 AP2. Formulir yang digunakan itu ada Legit Pack dan Bellboy Errand Card. Bellboy Errand Card Control Sheet.
isi penjelasannya, Bu. Boleh, kalau bisa. Jadi artinya bilang tadi ada legit state-nya dan ada Errand control sheet. Verb errand control sheet. arti apa berbentuk Apa, Bu? errand control sheet apa berbentuk errand card? Bellboy errand card. Oke, silakan. Legit tag itu adalah formulir yang digantungkan pada tas tamu, sedangkan Bellboy errand card itu formulir yang digunakan pengawas sebagai pengawasan dilakukan oleh Belkap. Kemudian bisa diulang artinya untuk berbentuk errand card-nya. Apa, Bu? Bisa diulang penjelasan untuk berbentuk errand card-nya. Bellboy errand card. Ya. Adalah formulir yang digunakan pengawasan dilakukan oleh bel kapten atau atasan seksi porter untuk mencatat. Oh enggak, Bu. Errand card itu adalah formulir yang digunakan untuk mencatat barang yang dibawa oleh tamu. Mencatat barang yang dibawa oleh tamu. Jumlah barang yang tamu. Maaf, saya. Ya, cukup artinya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Oke, baik, tadi sudah dijelaskan sama Artini. Jadi sepertinya sudah Miss pernah jelaskan di pertemuan semester ganjil. Jadi formulir yang kita gunakan di SKP Dia Studio Room-nya benar sekali seperti yang sudah dijelaskan sama Artini, itu kita menggunakan dua jenis form saja. Yang pertama, itu kita menggunakan namanya legit tag. Kemudian yang kedua ada yang namanya bellboy errand card. Nah, jadi untuk legit tag-nya, mungkin kalian sudah familiar dengan legit tag-nya. Legit tag itu merupakan sebuah form atau kartu yang digantungkan pada legit tamu sebagai tanda pengenal dari legit tamunya tersebut agar legit tamunya tidak tertukar dengan legit tamu yang lainnya. Itu dari legit tag-nya. Nah, kemudian untuk bellboy errand card-nya yaitu formulir yang mencatat atau yang digunakan oleh seorang bellman atau bellman untuk mencatat semua aktivitasnya dan juga mencatat jumlah barang yang dibawa oleh tamunya. Jadi sudah cukup jelas dijelaskan sama Artini tadi. Ya, itu dia dua form atau formulir yang kita gunakan nanti pada saat menangani tamu yang sudah check-in setelah registrasi, kemudian mengantarnya ke kamar, ke mejas atau escape studionya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang kurang jelas sebelum diselanjutkan? Oke, atau mungkin nanti kalian bertanya di akhir pembelajaran sekalian. Oke, berikutnya alat tulis. Penting atau enggaklah kita mempersiapkan alat tulis ini? Kelihatannya sih hal yang sangat kecil ya, hal yang sepele. Tapi menurut kalian itu penting nggak kita menyiapkan alat tulis tersebut? Ada yang ingin berpendapat? Mungkin kelihatannya alat tulis pulpen, pensil, penghapus, seperti itu ya alat tulisnya. Nah, menurut kalian, kenapa sih pentingnya kita dalam mempersiapkan alat tulis ketika akan bekerja? Oke, dua orang. Oke, coba
Sugi. Silakan Sugi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bisa kedengaran? Perkenalkan, saya Nyoyan Sugiani dari kelas 12 AP 10. Menurut saya, untuk seorang bellboy ataupun bellmaid, untuk mempersiapkan alat tulis itu sangat penting, karena saat kita akan mengeskort tamu ke room, kita juga mengisi beberapa formulir yang harus dilengkapi. Jadi, alat tulis sangatlah penting bagi seorang bellboy ataupun bellmaid. Terima kasih. Yang lainnya ada yang punya pendapat lain? Menurut kalian itu kenapa sih penting kita harus mempersiapkan alat tulis tersebut ketika ataupun sebelum kita mulai bekerja? Ada yang ingin menyampaikan ataupun pendapat kalian selain yang disampaikan sama Sugiani? Kenapa pentingnya kita mempersiapkan alat tulis tersebut? Seperti pulpen, pensil, penghapus. Mungkin kelihatannya itu atau kedengarannya hal yang sangat sepele. Seperti itu. Padahal itu penting. Ada yang ingin berpendapat? Oke, kalau tidak langsung saja. Jadi, kenapa sih kita penting dalam persiapan alat tulis? Nah, jadi walaupun hal yang kedengarannya cukup kecil, hal sepele, itu sangat penting. Jadi bukan hanya bekerja saja, misalkan kalian nih dalam belajar di sekolah, kadang-kadang kan misalkan pada saat ulangan nih, ini sering melihat kendala seperti ini. Tulis itu sangat jarang dipersiapkan. Misalkan kalau dalam di sekolah ya, misalkan di kelas, ini sering melihat dalam saat ulangan, misalkan ngerjain tugas, itu ada saja yang tidak mau pulpen. Itu bisa menghambat pekerjaan kalian kalau kalian tidak mau alat tulis. Nah, bagaimana halnya dengan di dunia industri secara langsung, dalam dunia kerja nyatanya? Kalian itu dalam dunia industri saat bertugas itu kalian sudah menjadi seorang petugas yang profesional. Jadi di sana kalian bisa dari hal kecil ini kalian bisa menunjukkan bahwa kalian itu profesional dalam bekerja. Walaupun dilihat dari mempersiapkan alat tulis tersebut. Nah, di sini kenapa kita penting dalam mempersiapkan alat tulis ini? Pertama, itu wajib. Kemudian, nah nanti pada saat kalian menangani rooming case-nya ataupun escoping case nya, itu di bagian itu ada kalian yang namanya pengisian formulir, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama sebelumnya. Jadi, pada saat pengisian formulir, kalian sudah bersama dengan tamunya. Selain pengisian formulir, kalian juga meminta tanda tangan dari tamu untuk pengisian formnya. Kan biar kalian terlihat profesional di hadapan tamunya dalam bekerja, otomatis kalian dari awal sudah harus mempersiapkan. Nggak mungkin misalkan, udah barengan sama tamunya di sana. Suruh tamunya untuk tanda tangan. Tapi kalian tidak memberikan tamunya pulpen. Belum lagi kalian jadi ke sana, jadi ke sini. Itu pun kalau misalkan di sekitar kalian itu ada ballpoint, ada pulpennya. Kalau tidak, itu kan bisa menghambat atau waktunya itu bisa molor. Jadi kalian walaupun kedengarannya sepele, jadi alat tulis itu wajib harus disiapkan, harus di-prepare dari awal. Itu penting. Ya, pulpen itu wajib karena nanti di pertengahan dalam proses menangani tamu yang akan ke kamar itu kalian ada pengisian formnya biar tidak di pertengahan sudah bertugas kalian masih belum mencari kelengkapan tersebut itu ya. Jadi silakan kalian biasakan mempersiapkan hal tersebut. Nah, kemudian berikutnya, nah selain persiapan dari formulir, alat tulis, dan yang troli tadi, hal yang paling penting juga tidak lupa disampaikan adalah persiapan diri dari seorang petugas. Itu sebenarnya yang paling penting. Ketika sudah waktunya kalian bekerja, kalian sudah siap dengan diri kalian.
Baik dari penampilan kalian, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, di sana kalian sedang persiapkan diri, baju rapi, penampilan, kemudian rambutnya sesuai dengan aturan di hotel tempat bekerja. Biar enggak, ketika kalian sudah bekerja, rambutnya masih acak-acakan, sudah menangani tamu, bajunya itu masih kurang rapi, seperti itu. Jadi, dari persiapan diri kalian juga mencerminkan bagaimana kalian itu dalam bekerja, profesional kalian dalam bekerja. Jadi selain 3 persiapan itu, persiapan diri juga sangat penting dalam bekerja di dunia nyata secara langsung. Itu ya. Oke, baik, berikutnya itu setelah perlengkapan tersebut, berikutnya adalah data tamu. Nah, data tamu yang perlu kita persiapkan itu ada 3. Yang pertama itu kita bisa cari data tamunya di Executive Arrival Guest List-nya. Kemudian yang kedua itu data tamu yang berasal dari Expected Departure Guest List-nya. Kemudian yang ketiga itu dari rooming list-nya. Nah, jadi data tamu. Jadi sebelum bekerja kita sudah dari awal sudah mengetahui data tamu, perkiraan, misalkan kita menangani tamu yang check out misalkan. Kita sudah mengetahui dari awal, dari expected, dari perkiraan. Berapa sih tamu yang akan check out hari ini? Jadi kalian sudah bisa memperkirakan formulir berapa kalian harus mengambilnya. Kemudian dari expected arrival-nya berapa tamu yang check in. Berapa tamu yang akan kalian handle untuk diantar ke kamar tamu tersebut. Kemudian dari rooming list-nya, itu juga bisa kalian lihat dari sana. Baik, sebelumnya selanjut, nah di sini ada expected arrival list, kemudian ada expected departure guest, dan kemudian ada rooming list-nya. Oke, silakan ada yang masih ingat nggak tentang expected ini, IEL dan IDL-nya. Kan sebelumnya ini sudah kayaknya kalian sudah familiar banget. Ada yang masih ingat nggak dari ketiga penjelasan ini, statementnya ini? Oke, ada orang. Oke, coba ada yang cowok nggak dari tadi sudah aja katanya. Miss Yulia Stuti. Silakan Yulia Stuti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nika Delia Stuti dari kelas 12 AP6, absen 34. Silakan. Untuk expected arrival guest list-nya itu daftar nama-nama tamu yang diharapkan untuk tiba di hotel. Kemudian yang expected departure guest list-nya itu daftar tamu yang diharapkan meninggalkan hotel. Kemudian rooming list itu daftar kamar-kamar tamu. Baik, seperti yang sudah dijelaskan, terima kasih Yulia Stuti. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi sama temannya Yudi, itu tepat sekali ya. Jadi kalau expected arrival list, expected arrival guest list itu sesuai dengan namanya expected. Jadi perkiraan pada hari ini kita menangani tamu yang check-in. Nah, kita minta daftar expected itu. Jadi dari sana kita bisa melihat langsung hari ini berapa tamu yang check-in. Jadi dari daftar tamu tersebut kita bisa mempersiapkan registrasinya berapa kira-kira kita mengambilnya, kemudian BLBR4-nya berapa yang harus kita persiapkan. Jadi kita tidak perlu lagi dari sana sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi kita mengetahui apa saja yang harus kita siapkan. Itu sudah mengetahui kira-kira berapa yang kamu itu check-in. Meskipun kadang-kadang dari expected tersebut perkiraannya tidak selalu sama. Kadang-kadang kan dari perkiraan tersebut di listnya ada 10 tamu yang check-in. Namun pada saat kedatangannya mungkin yang datang hanya 8 ataupun sampai 9 orang. Namanya juga expected ya dari perkiraannya. Nah, kemudian kalau expected
structure-nya itu untuk perkiraan tamu yang akan check out atau tamu yang akan meninggalkan hotel sama. Jadi di sana kita bisa mengetahui berapa tamu yang akan meninggalkan hotel pada hari tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu rooming list-nya. Jadi dari rooming list ini daftar kamar tamunya. Jadi kita bisa lihat biar nggak. Jadi sekarang tamu yang check out atau check in kamar nomor berapa ya, ada seperti itu. Jadi kita dari rooming list itu sudah mengetahui nomor-nomor kamar yang akan kita handle. Nah, jadi itu dia data tamu yang bisa kalian ambil sebelum kalian bekerja atau saat kalian sebelum bertugas. Jadi bisa kalian cek dulu datanya kira-kira berapa yang akan kalian tangani. Seperti itu. Nah, jadi itu data tamu perlengkapan ataupun persiapan berikutnya yang harus kalian siapkan. Berikutnya itu adalah selain itu kalian dalam bertugas harus bisa atau kalian mengetahui ataupun mengidentifikasi jenis ataupun kelompok tamu. Di sini kadang-kadang kan pelayanan yang diberikan kepada tamu itu kan berbeda-beda sesuai dengan jenis ataupun kelompok tamu yang datang ke hotel. Nah, jenis tamu itu bisa kalian lihat ada yang namanya individual guest, kemudian ada namanya grup, kemudian ada jenis tamu yang VIP, ada namanya VVIP. Nah, jadi sesuai dengan jenis tamunya, kalau kalian sudah mengetahui, ini akan mempermudahkan kalian dalam bertugas. Misalkan kalian sudah mengetahui, tamu yang akan saya tangani ini adalah individual guest, tamu perorangan. Jadi bagaimana prosedur yang harus kalian lakukan. Kemudian yang kedua, ada yang tamu grup. Tentunya dalam menangani tamu individual dengan tamu grup ataupun rombongan, itu penanganannya berbeda sesuai dengan nama kategorinya. Jadi kalau grup, bagaimana prosesnya, kalau individual, bagaimana prosesnya. Kemudian yang ketiga, itu ada yang VIP atau Very Important Person. Jadi tamu VIP itu adalah tamu-tamu yang dianggap penting dalam sebuah hotel. Gitu. Jadi tamu-tamu penting itu misalkan seperti selebritis, kemudian tamu yang sudah pernah menginap di hotel tersebut beberapa kali, sudah lebih dari 2 kali misalkan, ataupun menjadi tamu langganan di hotel tersebut, misalkan ke Bali misalkan. Setiap temunya ke Bali, dia tuh pasti menginap di hotel A misalkan. Berapa kali pun dia ke Bali, dia tetap menginapnya di hotel A. Seperti itu. Jadi tamu langganan dari hotel tersebut itu termasuk juga ke dalam VIP. Selain itu ada juga pejabat pemerintah ataupun perusahaan, misalkan pejabat pemerintah seperti DPR, seperti itu. Itu juga termasuk ke dalam jenis ataupun kategori tamu yang VIP. Nah, kemudian berikutnya itu ada yang namanya VVIP. Nah, jadi tentunya sesuai dengan namanya pasti ada perbedaan antara VIP dengan VVIP. Kalau VVIP itu adalah very important person. Jadi yang di sini yang dimaksudkannya itu adalah orang-orang atau tamu yang sangat penting kedudukannya ataupun tamu yang memiliki kedudukan paling tinggi. Misalkan ya, tamu VVIP itu seperti presiden ataupun wakil presiden. Itu contoh tamu ataupun tamu yang jenisnya atau kategorinya dikelompokkan ke dalam tamu VVIP. Itu. Nah, jadi ini beberapa hal yang harus kalian ketahui ketika kalian akan bekerja ataupun menangani tamu yang homeless atau ex-homeless di dunia. Oke, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan ataupun ada yang kurang jelas dari pemaparan materi yang disampaikan dari awal sampai dengan akhir? Ada yang ingin ditanyakan?
ada? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi untuk pertemuan kali ini, karena waktunya juga sudah habis, jadi untuk di pertemuan berikutnya, materi berikutnya itu tentang prosedurnya, itu kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi sampai di sini kita membahas tentang persiapannya saja, persiapan dalam menangani tamu yang homeostatisnya. Kemudian di pertemuan berikutnya, nanti kita akan lanjut ke dalam prosedur menangani tamu ke kamar. Nah, di semester Ganjil, ini sudah pernah menyinggung sedikit tentang hal ini. Jadi silakan bisa kalian baca-baca ataupun bisa kalian melihatnya kembali, pelajari kembali, biar nanti kalian lebih paham ketika di pertemuan berikutnya mengenai prosedur menangani tamu ke kamar. Seperti itu ya. Oke, baik kalau tidak ada yang bertanya, untuk pertemuan kali ini, untuk mata pelajaran Porter, discukupkan sekian sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap sehat. Dan walaupun kita belajar masih secara daring, diharapkan kalian bisa memahami secara maksimal. Ya, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Miss tutup dengan Tamo Santi. Om Santi, Santi, Santi.
Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, anggap bilang pagi ya dalam diam tuh. Oke, jadi kembali lagi bertemu sama Mr. Putra setelah sekian lama ya. By the way, selamat menunaikan tahun baru 2021 ya. Jadi kita udah lewat nih 9 hari tahun barunya. Ya, selamat aja, kemudian juga selamat menyambut Siwalatri untuk yang merayakan di rumah aja gitu ya. Oke, nah di pertemuan reservasi yang pertama kali di semester kedua ini, jadi akan dimulai oleh Mr. Putra sendiri, di mana materinya tersebut Mr. Putra akan lanjutkan dari materi yang sudah sempat diajarkan di semester 1 oleh yang terakhir kali mengajar di semester 1 itu kan Miss Ade ya. Miss Ade waktu itu bahas sudah sampai tentang formulir, cuma belum lengkap. Dalam artian yang dibahas, kalau nggak salah itu cuma sampai conventional chart, kalau nggak salah itu, sama Miss Ade. Nah, nanti Mr. Putra akan melanjutkan sisanya. Kemudian, ya sedikit intermezzo aja ya, sebelum kita langsung ke materi, karena ini kan baru memulai semester 2 ya. Pasti, ya kalau dibilang belum siap, ya pasti belum siap, karena habis libur panjang kalian ya. Ya, kita nggak terlalu gini lah, nggak terlalu straight sekali tentang materinya. Jadi nanti yang akan kita bahas berikut-berikutnya adalah kalau di semester 1 kita udah sempat bahas tentang handling reservation by email, kita udah sempat bahas. Kemudian handling reservation by travel agent juga udah sempat dibahas. Kalau nggak salah itu kalian udah pakai pas praktek kalau nggak salah. Tapi Mr. Putra nggak handle pas praktek sih, nggak, kurang tahu jadinya. Kemudian yang belum kita lakukan untuk di bagian reservasi adalah handling reservation by phone. Itu yang belum. Nah, nanti setelah kita selesai bahas tentang formulirnya, itu akan dilanjutkan dengan handling reservation by phone. Jadi, menurut Mr. Putra sih di bagian reservasi, dari kelas 11 sampai kelas 12, yang paling menyita otak kalian adalah handling reservation by phone. Karena di sini berisi percakapan, seperti itu. Berisi percakapan, setelah percakapan ngisi form, kayak gitu. Kurang lebih kayak mirip-mirip ke reception jadinya kayak gitu. Ada percakapan, ada ngisi form. Ya double lah tugas kalian di sini. Kan berbeda kalau kita menangani reservasi dengan email ataupun travel agent. Itu kan cuma ngisi form aja kan. Nah di sini conversation dulu, informasinya kita gali dari tamu langsung, bukan sudah diberikan berupa teks. Nah, jadi itu sulitnya. Apalagi kelas 12 ini kan sudah menjelang akhir nyawa kalian di SMK ya. Udah mau tamat nih, udah mau lulus. Jadi at least kalian sudah bisalah ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Itulah yang kita harapkan sebagai guru kalian. Tapi santai aja. Guru-guru nggak ada gigit kok, gampang belajarnya nanti. Nah,
Mister Putra mau share materinya Miss Ade dulu. Oke, kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan ya? Nah, ini Mister Putra hanya melanjutkan sedikit sih dari materi yang diberikan oleh Miss Ade. Jadi, mengingat atau reminding kayak gitu ya, mengingat materi yang sudah sempat diajarkan di semester 1 biar kalian nggak lupa gitu. Karena ini kan baru pertemuan pertama. Slide-nya di mana nih? Penanganan reservasi melalui email. Nah, ini kan gampang ya, tugas-tugas dari reservation section. Oh ya, Mr. Putra lupa lagi ngasih tahu. Jadi kalau setiap Mr. Putra yang ngajar di kelas kalian, kurang lebih metodenya sama ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, sama waktu di semester 1. Jadi setiap pertemuan melalui Zoom meeting tersebut, pasti akan ada proses Q&A-nya, ada question and answer-nya. Jadi yang bisa jawab, dapat poin, seperti itu. Oke, ini kan kalau kita reminding tentang tugas utama tugas reservation. Nah, salah satu tugas reservation itu ada menangani reservasi melalui email. Sudah dikasih tahu ya. Selain itu ada yang tahu nggak tugas lain menangani reservasi melalui email dari seorang petugas reservation atau reservation clerk, reservationist? Ada yang raise hand? Oke, untuk yang raise hand nanti sebutkan nama dan kelas ya. Oke, Mr. Putra lihat Sugi. Sugi angkat tangan. Coba. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi, Sugi. Perkenalkan, saya Sugiani dari kelas 12 AP10. Tugas bagian reservasi, terutama reservation clerk, yaitu salah satunya menghitung persediaan kamar atau daily forecast untuk kamar yang sudah terhuni, hour in, atau kamar yang tersedia untuk dijual yang sudah dipesan atau room available. Oke, good. Terima kasih Sugi. Silakan di-mute lagi ya. Oke, benar banget tuh jawaban dari Sugiani tadi bahwa disebutkan tugas dari reservation clerk adalah salah satunya itu adalah menghitung persediaan kamar. Jadi apa fungsi menghitung persediaan kamar? Seperti jawaban dari Sugi tadi, bahwa kita bisa mengetahui berapa kamar yang bisa dijual atau berapa kamar yang sedang terhuni. Seperti itu. Good. Nah, masih ingat nih materi reservasi. P10, Sugi 29. Ada tugas lain nggak? Mr. Putra mau minta 3 jawaban sih. Cynthia Yuni. Silakan. Unmute dulu. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi. Kedengaran? Beneran, keras kok. Tugas dari reservation yaitu menjual produk hotel dengan cara melakukan teknik penjualan. Yang kedua, mempromosikan produk dan fasilitas hotel. Yang ketiga, mempertahankan pengetahuan tentang produk dan pelayan yang ada di hotel. Oke, 3 ya, udah disebutkan oleh temennya tadi ya, Cynthia tadi. Oke, benar semua. Silakan Cynthia di-mute dulu ya. Ya, Pak. Sudah 3. Nah, Mister anggap 1 dulu deh. Mempromosikan produk hotel gitu ya. Biar semua kebagian. Oke, good. Lagi 1 deh. Lagi 1 jawaban. Yulia Stuti. Silakan. Di-unmute dulu. Pagi, Mr. Putra. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nika Ida Suti dari kelas 12 AP6 absen 34. Jadi tugas reservation yang lainnya yaitu membuat laporan reservasi, kemudian melakukan proses perubahan reservasi kamar atau pembatalan reservasi, dan menangani keluhan tamu. Oke, good. Nah, silakan di-mute dulu ya, Yulia Suti. Udah lebih dari 1 juga tuh jawabannya. Jadi, Mister simpulkan deh, membuat laporan reservasi, kayak gitu ya.
Jadi laporan reservasi itu ada banyak, nanti kayak seperti yang dibilang tadi sama siapa bilang tadi ya, yang pertama itu Sugi ya. Jadi dibilang bahwa untuk mengetahui forecast, perkiraan jumlah hunian nanti seperti itu, atau membuat expected arrival list, kemudian membuat expected departure list, atau kalau kalian kan udah pernah training nih, membuat guest list. Nah, itu pasti udah nggak asing banget di telinga kalian, guest list. Kalau secara teorinya, guest list itu dibuat oleh staff reservation, seperti itu. Seharusnya sih secara lengkap dibilang guest in-house list. Cuma lebih gampangnya petugas hotel sering menyebutnya guest list yang sering disebarkan ke semua departemen agar mengetahui berapa kamar yang berapa kamar yang terhuni maupun berapa kamar yang masih kosong, seperti itu. Ada yang check out, check in, ada yang nyari breakfast dan lain-lain, seperti itu. Itu yang buat laporan seperti itu ya reservation. Dan itu keuangan dalam artian maksudnya penjualan kamar itu reservation yang menulis laporannya diserahkan ke bagian accounting-nya, ke sales and marketing juga, seperti itu. Oke, good. Masih ingat nih semua materinya. Oke, SOP ini bisa kita lewati aja deh, kita lanjut ke form aja biar nggak perlu banyak waktu kita. Oke, reservation form yang ini kan sudah dibahas nih ya. Sebenarnya ini yang paling wow sih di antara semua formulir yang ada di bagian reservasi, karena segala informasi yang tercantum di reservation form tersebut, informasinya sangat lengkap dan terperinci. Makanya kalau dari segi pengertian, reservation form itu bisa diartikan sebagai formulir yang digunakan untuk mengisi data-data pemesanan kamar secara rinci ataupun lengkap. Jadi ini yang paling lengkapnya. Semoga kelihatan ya di kalian ya. Kalau di layar komputer sih mulai agak buram-buram seperti itu. Cuma kalian kan udah pasti pegang nih, waktu praktek udah sempat bawa pasti. Nah di reservation form ada full name, number of nights, arrival date, departure date, itu pasti udah kalian tahu. Bisa kita coba cari yang mungkin agak membingungkan untuk kalian. Nah ya ini company or TA name sama company or TA address, ini hati-hati. Yang dimaksudkan di sini adalah tentang company atau jika mereka memesan kamar melalui pihak ketiga, itu maksudnya. Jadi kita cantumkan company atau perusahaan dari pihak ketiga tersebut. Dalam artian itu tour operatornya atau travel agentnya kita cantumkan di sini. Kemudian yang mungkin membingungkan itu contact person, itu adalah kontak yang bisa dihubungi dari orang tersebut. Bisa dicantumkan nomor teleponnya, bisa dicantumkan emailnya. Kalau tamu memesan melalui telepon, biasanya ya nomor telepon. Tapi kalau lewat web seperti itu, biasanya email yang dicantumkan. Kebanyakan sih tamu mencantumkan contact person-nya itu emailnya. Karena zaman sekarang kebanyakan tamu memesan melalui internet, seperti itu. Ini sih gampang, udah dibahas sama bisa di reservation slip. Ini versi rincinya dari reservation form. Jadi inti-intinya aja dicantumkan di sini. Ini udah dibahas katanya. Ada yang ingat nggak pengertian dari reservation slip? Nggak, bisa kita cek. Artini, yang pertama angkat tangan. Silakan. Kedengaran, Ustaz? Yes, kedengaran. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nika Artini dari kelas 12-2 nomor absen 7. Reservation slip itu adalah formulir yang digunakan untuk mencatat mencatat informasi tamu, tetapi reservation slip ini lebih sedikit daripada reservation form. Oke, good. Itu Nah, aja. di-mute lagi Artini. Ya. Itu bagus sudah jawaban temannya. Jadi sudah diperjelas ya bahwa reservation slip itu adalah formulir yang digunakan untuk mencatat data-data pemesanan kamar secara singkat atau versi singkatnya dari reservation form. Nah di sini cuma dicantumkan sedikit informasi aja kayak name, nggak ada lagi last name, first name, langsung name kayak gitu.
kemudian flight time, arrival, departure, text, kemudian room type, remark, sama reserved by. Itu. Jadi cuma ada informasi-informasi tersebut saja. Kemudian kita next. Nah, sudah sampai sini kata Miss Ade ya, sampai conventional chart katanya. Nah, di conventional chart ini kita udah nggak asing lagi ya, dari kelas 10 mungkin kalian sudah diajarkan, walaupun itu bukan di reservasi tapi di reception, tapi sama. Cara pengerjaannya sama banget tuh. Jadi, ada yang tahu nggak pengertian conventional chart itu apa? Oke, yang paling atas, Loli, silakan. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nika Loli Prasintia dari kelas 12 sampai 10 nomor absen 19. Ya. Conventional chart yaitu form yang pada front office yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan kamar dalam 1 bulannya. Oke, form yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan kamar dalam 1 bulan. Oke, silakan di mute lagi ya, Loli. Oke, jadi udah dikasih tahu ya sama Loli. Formulir atau tabel yang digunakan untuk mengetahui tingkat hunian kamar dalam 1 bulan. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar kalian, di sana ada beberapa informasi, terutama ini date yang paling banyak menyita ruang ya, dari date itu kan tanggal ya, dari tanggal 1 sampai 31. Nah, itu maksudnya dalam 1 bulannya. Kemudian, ini agak ada sedikit kesalahan dalam penulisan sih, bukan number of room, tapi harusnya itu room number. Kalau kalian pegang formnya saat ini, kalian punya formnya, nah kalian bisa ganti aja room number. Kalau number of room itu bukan nomor kamar artinya. Ini ingat sekali lagi. Mungkin ini kalian sering salah di sini. Number of room itu sebenarnya bukan nomor kamar. Ada yang tahu nggak apa number of room itu sebenarnya? Room number baru nomor kamar. Coba Lisa. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Niluh Wayan Lisa Cynthia Dewi dari kelas 12 AP11, nomor absen 21. Nomor of room itu jumlah kamar. Oke, kamar yang biasanya ya. Benar tuh jawaban ya. Nah, itu kesalahan. Ini juga mungkin form belum sempat diedit ya. Jadi nanti ke depannya akan dirubah lagi. Room number dipakai. Kalau number of room itu lebih tepatnya kayak jawaban Lisa tadi. Jumlah kamar, seperti itu. Biar nggak salah. Kemudian di bagian conventional chart itu kan ada months sama years. Nah, ini juga sering terjadi kesalahan untuk beberapa siswa. Misalkan ada pemesanan bulan Januari, dia mau menginap bulan Februari, seperti itu. Kira-kira bulan yang mana diisi? Januari atau Februari? Amel, silakan Amel. Selamat pagi, Mr. Putra. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niwayana Melia Eka Putri dari kelas 12 AP11, nomor absen 4. Ya. Pada konvensional chart, jika tamu melakukan pemesanan pada bulan Januari untuk pemesanan kamar pada bulan Februari, yang diisi pada konvensional chart yaitu pada bulan Februari. Ya, benar. Nah, seperti jawaban Amel tadi ya, silakan di-mute dulu Amel. Ya. Jadi, yang kita isi adalah bulan pada saat dia akan menginap, bukan bulan dia mulai memesan, ya. Biar nggak ada salah. Karena waktu ini kata guru yang menguji praktek di bagian reservasi, ada kesalahan di bagian itu untuk beberapa siswa, seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Bulan dia menginap, bukan bulan dia memesan. Kecuali bulan memesan dan bulan menginapnya sama. Misalkan dia memesan tanggal 1 Januari, menginapnya tanggal 10 Januari, ya tetap Januari diisi, seperti itu. Begitu juga untuk years-nya ya, sama. Jadi, years untuk menginapnya, seperti itu. Nah, untuk pengisiannya sendiri, nah ini
Kelihatan nggak di kalian kalau jelas ya? Ini ada nih isi garis. Garisnya itu dimulai dari tanggal 25 sampai 29. Di atas garis ada tulisan Mrs. Samara L. Di bawahnya ada paper A for fax. Seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan nggak maksudnya itu apa? Semoga kelihatan ya di layar kalian. Oke, yang paling atas, Loli, silakan. Jadi maksudnya itu Mrs. Samara akan check-in tanggal 25 dan check-out tanggal 29 untuk 5 hari. Untuk pembayarannya oleh travel agent account untuk 4 orang. Travel agent account untuk 4 orang. Cuma miss-nya sedikit aja tadi. Udah bagus banget tuh jawaban Loli. Cuma miss-nya itu bukan untuk 5 hari tadi dibilang sama Loli ya? 25, 26, 27, 28. 4 hari. 4 hari. Harusnya itu 4 hari. Kurangin aja, 29 kurang 25. 4 hari, seperti itu. Oke, good. Silakan di-mute lagi, Loli. Nah, kurang lebih pengertiannya seperti itu ya. Nah, kenapa? Nah, mungkin ini Mr. Putra perlu jelaskan lagi. Kalau kalian perhatikan, tanggal 25-nya itu diisi di tengah-tengahnya, bukan full ya. Kemudian 29 pun juga diisi di tengah-tengahnya. Nah, itu kenapa Mr. Putra akan jelaskan sekarang. Nah, secara logika kalau kita perhatikan, tanggal 25 seperti pengertian Loli tadi adalah tanggal check-in tamu. Nah, kok isi tengah-tengahnya bukan full tanggal 25? Secara logika atau secara standar hotel, secara standar hotel pada umumnya, tamu itu diberikan check-in setelah tengah hari, seperti itu. Kalian kan udah pengalaman training nih. Umumnya itu pasti tamu check-in-nya itu setelah jam 12 lah, atau setelah jam 1, setelah jam 2, seperti itu. Tengah hari lah kalau kita bisa bilang. Nggak dari awal pagi, kecuali dia emang ada request seperti itu pada pemesanan sebelumnya. Tapi secara umum atau secara standarnya, itu harus lewat setengah hari, makanya di sini setengah. Nah, setengah sisanya ini untuk tamu yang memesan, untuk tamu yang check out di tanggal 25, kayak gitu. Begitu juga pada kolom 29-nya. Kok setengah aja? Ini setengahnya kan setengah ke depan, bukan setengah ke belakang ya. Kalau tanggal check-in itu kan setengah ke belakang. Nah, kalau check out setengah ke depan itu maksudnya batas dia check out juga setengah hari sampai jam 12 aja, kayak gitu. Jadi sisanya itu bukan waktu tamu yang ini lagi. Nah, semoga kalian bisa paham ya maksudnya ya, setengah hari. Kalau dihitung, jangan cara penghitungannya dari kolomnya itu 5 hari dia menginap, 1 dari 25, 26, 27, 28, 29, 5 hari. Bukan kayak gitu. Ini kan setengah diambil tanggal 25. Tanggal 29 pun juga setengah diambil. Setengah tambah setengah kan jadi cuma 1, bukan 2. Jadi setengah-setengah itu 1, ditambah ini lagi 3 bulat nih. Jadi 3 tambah 1, 4. Seperti itu. Kemudian tipe A, travel agent account, karena di sini ceritanya tamunya itu memesan menggunakan pihak ketiga atau travel agent. Kemudian for fax itu maksudnya adalah yang menginap adalah 4 orang. Seperti itu. Kemudian yang perlu Mr. Putra tambahkan untuk kalian, ini kan informasi inti yang bisa kalian gunakan, yang wajib dicantumkan dalam penulisan conventional chart. Cuma, misalkan nanti kalau informasinya itu, kalau kolomnya itu masih cukup untuk mengisi informasi lain, silakan kalian tambahkan lagi. Misalkan tamunya udah bayar DP sebelumnya, kalian bisa isi DP-nya itu apa. Misalkan kalau tamunya ada special request, kalian bisa cantumkan juga di sini special request. Kalau kolomnya masih cukup, seperti itu. Tapi kalau nggak cukup, cuma wajib 3 informasi ini. Nama, tipe account pembayarannya, dan juga jumlah orangnya. Seperti itu. Cuma kalau dalam real life, nah, zaman sekarang itu udah nggak ada hotel yang menggunakan conventional chart. Mr. Putra perlu kasih tahu ke kalian. Atau yang sudah training di bagian FO sebelumnya, itu pasti sudah mengetahui bahwa semuanya sudah menggunakan sistem komputer sekarang. Jadi sudah cukup di komputer aja dikerjakan. Tidak ada yang lagi menulis-nulis seperti ini. Zaman Mr. Putra dulu kerja, terakhir Mr. Putra tahu itu 2014 itu masih menggunakan seperti ini di tempat kerja Mr. Putra yang sebelumnya. Goodview ada namanya, dulu menggunakan seperti ini. Cuma 2015 karena ada diakuisisi oleh manajemen, jadi manajemennya waktu itu Pramana,
Jadi itu yang mengubah sistemnya. Jadi udah pakai komputer kemudian. Awal-awal sebelum itu karena masih dihandle langsung oleh ownernya tersebut tidak menggunakan sistem sama sekali, jadi sistem manual seperti ini. Jadi hanya menulis di conventional chart. Di zaman now itu udah nggak ada. Menurut Mr. Putra sudah nggak ada. Banyak teman Mr. Putra yang kerja di hotel, sudah Mr. Putra tanya-tanya informasi terkait hal itu, semua bilang sudah menggunakan sistem sekarang. Entah itu sistem yang sudah terhubung ke internet atau corporate seperti itu, atau hanya menggunakan Excel. Ya minimal itu udah nggak ada yang lagi nulis-nulis kayak gini. Seperti itu. Tapi perlu dipelajari karena kalian ada ujian nanti. Ujiannya nggak menggunakan komputer. Untuk di UKK maksudnya ya. Makanya kita tetap harus belajar ini. Ya tahu sejarah lah tentang reservasi sedikit. Next, Mr. Putra akan lanjutkan. Oke, confirmation letter. Ada yang tahu nggak pengertian dari confirmation letter itu apa? Din ini siapa ya? Coba Din. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nikoma Aryadiani dari kelas 12 AP3, nomor absen 7. Oke, silakan. Yani. Confirmation letter adalah formulir yang digunakan petugas reservasi untuk memberikan konfirmasi pemesanan kamar kepada pihak travel agent. Ya, benar. Nah, silakan di-mute dulu. Oke, kurang lebih benar jawaban dari Diani tadi ya, bahwa confirmation letter itu adalah formulir atau surat yang diberikan kepada si pemesan sebagai bentuk konfirmasi kembali terkait pemesanan kamar yang dilakukan. Entah itu kepada travel agent ataupun kepada tamu individual. Seperti itu. Jika tamunya memesan melalui travel agent, ya confirmation letternya nanti akan dikirimkan ke travel agentnya. Tapi jika tamunya memesan individual, melalui email secara pribadi, ya kita kirim ke email pribadi dari tamunya, seperti itu. Nah, ini udah ada cara pengisian langsung ya. Ini Mr. Putra kebetulan cuma pinjam PowerPoint-nya Miss Ade aja, udah langsung diisi nih. Nah, di bagian atas, kalau kita perhatikan sangingan, titik. Nah, di sini diisi tanggal dari apa nih diisi? Ada yang tahu nggak? Kartini. Silakan Kartini. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi. Sangingan itu diisi dengan tanggal pembuatan confirmation letter. Tanggal pembuatan confirmation letter. Ya, benar. Silakan di lagi. Seperti ini. Kartini AP berapa ya? AP 7. 7 ya. Oke, hari ini 3 ya. Oke, lanjut. Sekarang ke bagian to address, phone, sama email. Ada yang bisa menjelaskan secara langsung nggak? Ayu Trisna. Ayu? Pagi, Mister. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Trisnawati dari kelas 12 AP6. Untuk di confirmation yang paling atas, yaitu ada pertama ada to itu kepada yang dituju, misalnya tamu, guest yang memesan kamar, atau tour manager. Selanjutnya ada address atau company, itu alamat dari travel agent. Selanjutnya ada phone atau fax, itu nomor telepon yang bisa dituju. Selanjutnya ada email, itu dari email dari travel agent atau tour yang memesan kamar tersebut. Good. Benar tuh jawaban Mayu. Silakan di-mute lagi ya.
Jadi kalau to yang dimaksud itu, kalau dalam bahasa Indonesia, surat-surat dalam bahasa Indonesia itu kepada, seperti itu. Jadi kepada siapa surat yang kita buat itu ditujukan. Nah, bisa kepada tour manajernya atau tour operatornya tersebut, atau kepada individual guest yang memesan secara individu. Kemudian address atau company, address itu alamatnya, company-nya apa, atau perusahaannya apa yang melakukan perusahaan tersebut. Kemudian phone or fax number itu nomor telepon atau nomor fax email yang bisa dihubungi dari tamu tersebut. And then email juga email dari tamu atau travel agent tersebut juga. Kemudian ada kata-kata sedikit di sini. Dear Sir or Madam, one greeting from Ratnawata Hotel. We are pleased to confirm your reservation with detail as below. Nah, jadi di sini kepada tuanannya atau nyonya, bapak atau ibu, salam hangat dari Ratnawata Hotel. We are pleased to confirm. Dengan senang hati kami mengkonfirmasi your reservation, pemesanan kamar Anda dengan detail seperti di bawah ini. Nah, ini detail pemesanannya. Kalau kalian nanti akan kerja di bagian reservasi, biasanya nggak terformat seperti ini juga sih. Kita yang ngetik-ngetik aja, ngetik pakai titik 2 yang kayak gitu kita pakai nanti. Kata-katanya kurang lebih mirip kayak ini awalnya. Here gini-gini. Kalau masalah to, kemudian email, biasanya di email, kalau kita buat di Gmail atau di Yahoo Mail yang kayak itu udah ada tuh bagian-bagiannya. CC yang kayak itu biasanya udah ada bagian-bagiannya. Nggak perlu diketik lagi biasanya. Yang perlu diketik ya ini, dari Dear Sir or Madam sampai Sincerely Yours, sampai yang itu. Siapa namanya yang dengan hormatnya itu. Nah, ini ada beberapa detail. Confirmation number itu nomor konfirmasi, nomor urut konfirmasi pada hari itu sih kita buat. Atau kalau tamunya itu booking melalui travel agent, misalkan kayak booking.com, itu kan ada booking ID-nya ya. Pernah nggak kalian memperhatikan yang seperti itu? Kayak Agoda, booking.com, Traveloka, apalagi ada travel agent itu, Airbnb, dan lain sebagainya itu pasti sudah ada booking ID-nya. Nah, kalau ini kan kebetulan karena tour operator, mungkin itu nggak ada booking ID-nya dia. Tapi kalau ada, ya silakan diisi langsung. Kemudian guest name, nama tamunya siapa. Nah, walaupun di sini ceritanya 4 orang yang menginap, tapi kita cantumkan satu aja yang sebagai pemesan. Seperti itu. Kemudian room type, udah, room rate. Ingat, room rate itu per night. Arrival date, departure date, special request, ceritanya nggak isi berarti ya. Airport pick up by. Nah, kalau dia ada meminta layanan pick up, ya kita cantumkan siapa yang mempick up. Boleh seperti ini, hotels driver. Tapi kalau bisa kan cantumkan namanya juga siapa hotels drivernya itu. Biar nanti pas ketemu di airport, nggak kebingungan temunya. Kemudian flight detail, ini nomor pesawatnya, flight time, jam sampainya dia. Kemudian credit card number, expire date, ini kalau memang nggak dikasih tahu sama tamunya, ya nggak diisi. Di parking fee-nya, nanti pas check out dia mau kemana. Ini ceritanya Surabaya ya. Dikit banget sih pengisiannya, nggak terlalu banyak, jadi menurut Mr. Putra sih gampang buat kalian. Oke, kita lanjutkan. Ada yang namanya reservation diary. Ada yang tahu nggak pengertian reservation diary? Dwi Cahyani. Silakan. Good morning, Mr. Morning. Nama saya Nemare Dwi Cahyani dari kelas 12 AP11, nomor absen 15. Reservation diary adalah laporan yang mencatat reservasi yang masuk ke hotel setiap harinya. Oke, jadi reservation diary adalah formulir yang digunakan untuk mencatat pemesanan kamar dalam satu harinya. Itu benar ya. Silakan di-mute lagi. Seperti kita ketahui ya, kalau kalian ada zaman-zaman diary-nya, zaman Mr. Putra sih ada zaman-zaman diary itu, kita nulis dalam satu hari itu apa aja kegiatan dalam satu harinya, seperti itu ya, dalam diary itu. Sama juga dalam reservation, pemesanan kamar dalam satu harinya itu apa aja. Nah, ini ceritanya kan ada 2.
Nah, yang diisi di sini, day itu hari pemesanan ya. Kalau yang tadi itu kan hari dia menginap, ini hari pemesanan lebih tepatnya. Kemudian date. Wah, ini kemungkinan salah penulisan nih. Harusnya dia mesennya bulan apa nih? Ini kan tanggal dia menginap. Oh enggak. Ini misalnya benar-benar 10 Maret. Dia menginapnya itu tanggal 25. Oke, jadi day sama date-nya itu adalah hari dan tanggal dia memesan. Number of reservation, nomor urut pemesanan kamarnya, yaitu kalau ada booking ID-nya. Kalau enggak ya kita pakai nomor urut 1, 2, 3 dan lain-lain itu enggak apa-apa. Kemudian date of arrival, tanggal check-in-nya, name udah ada, person, jumlah orang yang menginap, room number, nomor kamarnya, room type, tipe kamarnya. Nah, kalau bisa kalian perhatikan nih pada layar monitor kalian. Ini disingkat. Boleh kayak gini dalam penulisan gini ya, tipe kamar ya. DLX deluxe, DBL itu double. Kalau superior itu sub gitu biasanya diisi. Single SGL kayak gitu biasanya. Kemudian rate itu harga kamarnya, length of stay lama dia menginap. Jangan lupa ada S kalau dia menginap lebih dari 1 malam. Sama remark itu adalah special request dari tamunya. Kemudian di bagian bawah diisi siapa yang menghandle pemesanan kamar tersebut. Ini gampang sih. Kalau kalian udah bisa mengerjakan reservation form, formulir yang lain itu terasa easy sekali ya. Easy sekali jadinya. Seperti itu. Ini gampang banget jadi penyelesaiannya. Next, expected arrival list. Ada yang tahu pengertian dari expected arrival list? Paling atas, Yulia Stuti, silakan. Selamat pagi, Mr. Putra. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nikari Yulia Stuti dari kelas 12 AP6, absen 34. Expected arrival list itu daftar tamu atau catatan tamu yang diharapkan tiba di hotel. Oke, daftar atau catatan tamu yang diperkirakan akan datang ke hotel. Oke, benar. Silakan di-mute lagi ya. Iya. Jadi di sini adalah daftar check-in per harinya kita isi ya. Misalkan kayak ini. Kemarin tanggal 25. Jadi berapa orang yang check-in pada saat itu. Itu diisi dalam daftar seperti ini. Pengisiannya pun gampang sekali. Cuma kalau bisa Mister perhatikan perbedaannya. Kalau di kolom date ini, ingat tanggal check-in yang diisi karena ini untuk arrival. Bukan tanggal memesan, bukan tanggal check-out, tapi tanggal check-in yang di sini diisi. Room number ya biasa aja. Ada yang raise hand, ada yang mau bertanya mungkin? Enggak ya? Oke. Diani mau bertanya ya? Enggak? Oke, lanjut ya. Room number itu nomor kamar udah biasa. Surname atau last name, nama belakang. First name, nama depan. Number of facts. Nah, ini mungkin yang perbedaan dibanding form yang lain ya. Ada adults, ada child. Nah, adults itu jumlah orang dewasa yang menginap, sementara child itu jumlah tamu anak-anak yang menginap. Nah, ini kebetulan ceritanya nggak ada tamu anak-anak ya, berarti dewasa aja yang diisi. Sementara yang lain-lainnya itu perbedaannya di sini juga pick up by. Yang menjemputnya siapa? Hotel driver. Jadi kalau tahu siapa yang akan menjemput, biasanya kan kita kalau tamunya itu menginapnya, pemesanan misalkan pemesanan dan waktu menginapnya dalam bulan yang sama. Biasanya kan udah ada schedule untuk hotel. Jadi kita udah tahu siapa driver yang bekerja pada saat hari itu. Jadi bisa dicantumkan namanya di sana juga. Kemudian remark sama prepare by itu sudah biasa. Oke, kita harus cepat-cepat karena waktunya terbatas ya. Expected departure list, ada yang tahu nggak? Ari Anggreni. Selamat pagi, Mister. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ani Gusti Putu Ari Anggreni dari kelas 12 AP11 nomor absen 5. Expected departure list adalah daftar atau formulir yang digunakan untuk mencatat perkiraan tamu yang akan check out. Ya,
Benar ya, jadi dari expected arrival list-nya itu cuma diganti yang akan check-in menjadi yang akan check-out. Silakan di-mute lagi. Jadi perbedaan pengisiannya, kalau di date, tadi kalau di arrival list itu diisi tanggal check-in, sementara di departure list itu diisi check-out-nya, tanggal check-out-nya diisi. Kemudian number of registration itu kurang lebih sama kayak reservation number, nomor urut pemesanan lah bisa dibilang. Kemudian room number, surname, last name, ini number of text sama, flight detail. Kemudian departing to-nya itu sama kayak next destination. Drop off by-nya itu maksudnya yang kalau dia minta layanan di drop seperti itu atau diantar ke suatu tempat, siapa nanti yang akan mengantar. Kemudian remark-nya di sini. Nah, di sini menurut Mr. Putra kalian harus hati-hati. Remark di expected arrival list dan remark di expected departure list itu berbeda. Kalau yang di arrival itu ya terkait tentang kedatangan tamu, sementara di departure itu ya terkait tentang keberangkatan tamu. Kalau di departure misalkan mau di drop kemana, itu bisa kita pakai remark-nya. Misalkan kalau tamu di awal memesan, dia punya request kayak gini, please give me no smoking room, kayak gitu. Di departure list nggak usah diisi remark yang seperti itu. Jangan diisi no smoking room. Dia kan check out, ya nggak usah diisi tentang kamar-kamar lagi seperti itu. Itu perlu dipahami biar nggak salah nanti. Jadi kalau emang remarknya cuma no smoking room, ya di arrival list kita isi itu. Sementara di departure list kita kosongkan aja. Bisa dipahami ya maksudnya? Enggak ada yang kelihatan muka, nggak tahu ada yang paham enggak. Ya udah santai-santai kan. Di sini kalian dapat apa nih kira-kira? Udah 9.20. Semester udah lewat berarti. Ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise your hands up. Ada yang ingin bertanya, raise your hands up. Mr. Putra hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada yang bertanya ya. Jadi, Mr. Putra simpulkan, jadi materi yang kita pelajari adalah tentang formulir yang ada pada reservation section. Jadi ada total 7 formulir yang kita bahas di sini. Emang sebenarnya ini belum semuanya formulirnya yang kita bahas, cuma ini yang akan diujiankan kalau kalian ada proses ujian UKK nanti ya. Jadi kalau kita hitung formulirnya itu ada 7. Yang pertama itu reservation form, kemudian reservation slip, and then reservation diary, kemudian confirmation letter, kemudian conventional chart, kemudian expected arrival list, dan terakhir expected departure list. Jadi ada 7 form yang sudah kita bahas tadi ya. Kemudian seperti yang Mr. Putra sampaikan tadi, bahwa untuk kedepannya kita akan belajar tentang handling reservation by phone. Jadi kalau kalian mau lihat contoh video dari kakak kelas kalian yang sudah sempat membuat project seperti itu, kalian bisa cek di YouTube-nya sekolah, itu tentang handling reservation by phone, itu udah ada. Ya kalau bisa Mr. Putra sampaikan itu hampir sempurna lah. Cuma ada kesalahan-kesalahan kecil aja. Beberapa step mungkin ada yang hilang atau ada pronunciation yang kurang tepat seperti itu. Tapi udah bagus banget tuh menurut Mr. Putra, karena Mr. Putra cek banyak video tersebut dijadikan pedoman atau referensi oleh beberapa sekolah lain. Malah sekolah lain loh yang pakai referensi video tersebut. Ya cukup membanggakan untuk sekolah Ratnawarta karena sekolah lain memakai itu sebagai referensi pembelajaran mereka. Karena tercantum nomor Ratnawarta di belakang video ini itu. Bagus banget. Jadi sebenarnya Mr. Putra sih berharap kalian juga membuat yang seperti itu. Problemnya ini sekolah online, itu problemnya menurut Mr. Putra. Kalau Mr. Putra ngajar normal di kelas, tatap muka, ya pasti kelasnya Mr. Putra. Khususnya ini sekarang kan kelas 3, 4, 5, 6 ya. Pasti dapat tugas seperti itu juga. Nggak beruntung kalian ya. Oke, jadi karena nggak ada pertanyaan dan waktunya sudah melewati batas, nah Mr. Putra mau tutup. Dan sekali lagi Mr. Putra sampaikan selamat Hari Raya Siwalatri untuk yang merayakan.
Dan semoga kalian bisa stay health ya. Jadi jaga kesehatan karena virus corona semakin banyak mewabahnya ya. Ya, jaga kesehatan dan selamat pagi. Iya, oh. Kamu mau pakai? Tuh, pokoknya. Itu yang orang. Tes. Coba anggukkan kepala, sudah kedengaran? Selamat pagi untuk anak-anak kelas 12. Untuk materi hari ini kita akan bahas materi KTVK-nya. Nah, yaitu mengolah main course. Sudah, untuk nama main course-nya chicken vegetable roll, artinya ayam yang digulung, di dalamnya berisi sayuran. Sudah, jadi vegetable roll itu adalah bahasa Indonesianya ayam gulung sayur. Jadi kalian lihat di presentasinya atau di gambar makanannya sudah terlihat di sana. Itu yang pakai adalah chicken fillet. Terus untuk vegetable-nya sendiri, minimal nanti kita pakai 3 vegetable. Ada carrot, green bean, paprika. Dan itu bisa diubah dengan keadaan pasar nanti. Misalnya kalau memang kita nggak ada paprika, mungkin kita akan ubah sedikit vegetable-nya
menyesuaikan dengan warna sayur yang akan kita pilih nanti pada saat praktek. Nah, jadi yang jelas untuk vegetable-nya sendiri, nanti kita memakai 3 jenis vegetable. Terus di sana ada sausnya. Sausnya yaitu sweet spicy, yang berarti di sini adalah sausnya asam manis. Nah, dan main course ini nanti kita hidangkan dengan nasi. Kalau di gambar mungkin kalian lihat pasta. Jadi kita nanti pakai nasi. Ada pertanyaan? Untuk dinama dulu, jadi nanti pada saat kita praktek, andai kata UKK-nya berjalan, kalian tidak bingung. Jadi intinya ini adalah ayam gulung sayur yang dihidangkan dengan saus asam manis dan nasi. Dah, dilanjutkan materi berikutnya. Adapun bahan pembuatannya, di sini kalian bisa lihat. Jadi ini untuk 1 porsi. Nah, di sini ada 4 biji carrot, kentang yang sudah di-blanch. Jadi Ibu langsung sudah jelasin lagi di sini bagaimana teknik blend itu sendiri, karena ini materinya sudah kalian dapatkan di kelas 10. Dan metode of cooking itu materinya terus nyambung, tidak putus. Jadi kelas 2 kita mengambil materi mengolah ayam, mengolah daging, ikan, dan lain sebagainya, itu juga metode of cooking-nya akan masuk. Makanya di ingredientnya Ibu langsungkan ke proses. Misalnya kayak ini filet chicken breast. Berarti ayam, teknik filet itu adalah teknik potongan ayam yang tanpa tulang. Ada chicken breast di sini. Berarti yang kita pakai adalah dada ayam tanpa tulang. Itu jenis potongan ayam atau unggas, potongan daging, terus ada potongan ikan, itu semua materinya di kelas 2. Sudah? Selanjutnya yang nomor 2 itu bahannya ada 4 biji wortel yang dipotong jadi liar dan itu sudah di-blend. Ingat, di-blend. Metode of cooking blend itu gimana? Silakan nanti lihat buku kalian lagi. Teknik blend itu bagaimana? Jardinier itu potongan carrot. Jardinier itu potongannya berbentuk apa? Dah, jadi ini 4 biji yang sudah dipotong berbentuk jardinier dan sudah di-blanch. Begitu juga dengan green bean buncis. Jadi sama juga 4 dipakai. Terus untuk potongannya sama juga jardinier, metode of cooking-nya sama yaitu blanch. Nah, jadi untuk vegetable-nya kita semua memakai teknik potongan sayuran yaitu jardinier. Nah, di sini ada paprika. Paprika nanti kita usahakan memakai warna yang kuning. Kalau ada, kalau enggak, kita bisa ubah nanti warnanya ke hijau ataupun ke merah. Itu yang Ibu bilang menyesuaikan. Karena kalian tahu sendiri sekarang kondisinya kita lagi pandemi. Berarti bahan makanan tidak semua ada di pasar. Jadi kita konsep dulu seperti ini. Terus masalah bahan yang diganti pada saat praktek akan diinfo. Toh juga bahan sudah sekolah yang nyiapin. Nah, jadi nanti semuanya potongan sayur itu terdiri dari 4 pieces karena kalian akan membuat 4 gulungan ayam sayur dalam 1 hidangan makanan. Jadi 1 porsi itu ada 4 gulung sayuran maksimal. Nah,
Ibu sih targetkan 3. Cuma di sini 4 itu adalah salah satunya untuk antisipasi jika terjadi kerusakan. Jadi nanti kita lihat yang di setting mungkin ada 3. Nah, ini selanjutnya ada garam, merica, itu sudah biasa. Di sini ada cooking oil untuk pensirnya. Jadi kita di sini tidak grill ya, jadi kita pensir di atas pan. Nah, terus sebelum digulung itu ini ada salt and pepper, itu di seasoning terlebih dahulu. Di sini di sampingnya sudah ada metode memasaknya. Nah, sudah dijelasin. Untuk bahannya mungkin Ibu sudah jelasnya dijelaskan. Yang pertama ada slice chicken breast, sudah di sini slice, di sini slice. Nah, sedangkan di bahannya masih di file. Ayam file itu kalian iris lagi seperti bentuk tadi kira-kira namanya itu le goujon, potongan ayam yang memanjang tipis, itu ada juga di potongan ikan namanya. Kalau slice chicken breast menjadi 4 slice ini kita pakai potongan namanya le goujon. Jika nanti kakak ditanya potongan apa namanya, itu adalah namanya le goujon. Nah, selanjutnya di sini sudah dijelasin juga seasoning ayam. Berarti ayam yang kalian slice tadi kira-kira itu lebarnya 2 cm minimal, boleh lebih. Terus jangan lebih dari 3 cm panjang, mungkin sampai 5 atau 6 cm, karena nanti yang kita pakai untuk menggulung sayur itu biar bisa. Nah, ini di slice. Nah, kira-kira kalian umpamakanlah kertas, kalian pakai umpamaan dulu. Oh, segini loh panjangnya 3 cm, lebarnya 3 cm, panjang 6 cm itu segini. Bisa nggak saya pakai untuk menggulung sayuran dengan jenis 3 jenis potongan sayuran yang berbentuk jardinier. Nah, setelah di slice itu seasoning, artinya dibumbui, itu teknik yang selalu kita lakukan di kitchen jika kita mengolah makanan yang terbuat dari daging. Terlebih dahulu kita, kalau nggak seasoning, kita marinate. Nah, ini adalah seasoning. Seasoning itu adalah memberikan bumbu, garam, dan merica. Kalau marinate berarti ada bahan cairan yang masuk ke dalamnya. Mungkin mau kalian tambahin minyak untuk lebih lembut lagi, kalian isi minyak sedikit, berarti itu prosesnya nanti marinate. Nah, di sini kita pakai proses seasoning, yaitu dengan garam dan merica. Nah, setelah itu, oke, selanjutnya baru kalian gulung vegetable-nya ya. Jadi tahapannya kalian bumbui dulu ayamnya. Setelah dibumbui, sayurannya kan sudah di-blend semua nih. Lihat di bahan. Itu yang diminta adalah sayur yang sudah dipotong dan sudah di-blend. Makanya di metode cooking-nya, di metode memasaknya, Ibu tidak isi lagi blend vegetable-nya, tidak. Jadi itu sudah di-blend. Nah, setelah itu kalian gulung ayamnya. Gulung sayurnya, bukan ayamnya, gulung sayurnya, terus memakai ayam yang di slice. Setelah itu pensir ikan hingga golden brown. Pensir berarti kita adalah memasak di atas pan dengan menggunakan minyak yang sedikit. Jadi beda tipis dengan memanggang. Kalau memanggang mungkin grill pan-nya kita cuma olesin minyak, tapi ini ada minyak sedikit. Pensir, terus nanti juga bumbunya akan masuk ke sana. Makanya kita bilang dengan pensir, memberi warna brown pada makanan yang diolah di atas pan. Nah, itu namanya pensir. Selanjutnya di sini adalah ada dressing dengan sweet spicy sauce. Jadi sweet spicy sauce-nya mungkin di bawah nanti akan dijelasin bagaimana caranya. Dressing berarti dia kalian siram dengan sweet spicy sauce-nya, dimasak sebentar. Jadi kalau dibilang dalam bahasa Balinya itu cara naknya menyat-nyat, tapi ini kita prosesnya sebentar aja, rice ya. Terus hidangkan dengan nasi. Ini sudah dressing. Ingat memasak bahan di mana bahannya lebih banyak daripada cairan yang di
masak. Jadi yang kita pakai cairannya adalah sausnya. Begitu ayamnya sudah berwarna golden brown, kalian siram sausnya di atas pan animasi. Jadi dimasak sebentar biar sausnya meresap ke dalam ayam yang kita olah. Jadi meresap sebentar, setelah itu baru kita hidangkan. Selanjutnya ini ada resep sweet spicy sauce. Ya. Ini lihat resepnya. Jadi untuk garlicnya, gingernya bukan bisa diganti nanti dengan potongan chop. Julienne juga boleh, tapi Julienne yang ukuran 3 cm, jangan banyak karena nanti ini kita pakai juga berfungsi sebagai garnish, jadi gingernya biar kelihatan sedikit. Nah, lihat bahan-bahan sweet spicy sauce-nya. Ini ada chop garlic, ada julienne of ginger, ada tomato ketchup, terus ada juga sweet soya sauce, di sana ada honey. Kalau nggak ada honey kita pakai nanti simple syrup. Terus ada chili sauce, ada salt, dan ada black pepper, maksudnya bukan black pepper ya, itu adalah black pepper. Nah ini seperti biasa, panaskan pan sebentar, terus kita masukkan cooking oil-nya. Jadi chop garlic dan chop ginger kita masukkan terlebih dahulu, jadi sudah ada aroma harumnya, baru kalian tambahkan air. Terus masukkan semua bahan. Jadi ini sausnya simpel sekali. Jadi saus dulu dibikin juga boleh, atau sambil prosesnya kalian pensir ayam, kalian proses saus juga boleh. Pensirnya matang, sausnya juga matang, jadi begitu setelah matang kita tuangin sausnya ke ayam tadi. Nah, selanjutnya, di sini kan, oke. Terus karena ini adalah hidangan main course, jadi kalian hidangkan dengan menggunakan dinner treat. Oke, jadi nanti pilihan untuk treatnya itu banyak sekali di sini. Kalian silahkan di sana berkreasi. Yang penting dinner treat. Kalian pakai yang bentuk apapun boleh. Kalian yang menyesuaikan di sini akan dinilai kerja kalian. Kalau memang kalian punya imajinasi sebelum masak ke sini, sebelum praktek ke sekolah, silakan dari sekarang. Ibu kira ini juga makanan bisa kalian nikmati dalam artian tidak western sekali, jadi di lidah kalian masih bisa kalian merasakan enak gitu. Nah, terus nanti kalian hidangkan juga bersama nasi. Ingat karena untuk vegetable-nya sendiri sudah digulung tadi. Jadi kita tidak menghidangkan vegetable di luar lagi, kecuali kalau memang kalian mau bikin garnish, silahkan. Karena di sini untuk garnishnya, Ibu tidak patok harus menggunakan ini, menggunakan itu, tidak. Yang penting kalian bisa pertama memilih garnish itu menyesuaikan dengan bahan, terus tidak beracun. Nah, jadi untuk garnishnya sendiri, ingat, dalam artian tidak beracun bukan racun yang dikasih. Artinya ada makanan yang memang itu tidak bisa dimakan. Untuk di main course, contohnya garnishnya apa? Jangan memakai daun pineapple, daun nanas, itu di main course. Kalau di dessert, oke lah, tapi di luar. Itu maksudnya. Dah? Jadi garnishnya silakan kalian mau pakai edible flower yang bunga yang bisa dimakan, boleh, karena banyak sekali bunga yang bisa dimakan. Silahkan searching di Google nanti, bawa ke sekolah sebagai garnish juga bisa. Itu kan metik di pohon, tidak beli. Ya. Terus nah, untuk garnish yang lain yang mungkin kalian kalau mau memakai lettuce, parsley, itu sudah disediakan di sekolah. Jadi khusus edible flower-nya Ibu yakin, karena kita orang Bali, Hindu, banyak sekali punya tanaman bunga di rumah, silahkan kalian boleh bawa ke rumah, sesuaikan dengan konsep makanannya nanti. Jadi intinya warna garnish itu harus kontras dengan makanan. Jangan makanannya warnanya coklat, garnishnya juga coklat. Ya, menyesuaikan. Ya.
Nah, ini. Ingat metode of booking. Tadi sudah Ibu jelaskan. Ini ada pertanyaan. Silakan siapa yang bisa jawab. Angkat tangan. Oke, ada pertanyaan atau enggak? Waktunya lagi 1 menit loh. Oh, enggak. Berarti nanti. Ya, Cynthia Dewi. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Niluh Wayan Lisa Cynthia Dewi dari kelas 12 AP11 nomor absen 21. Nomor absennya Apa, Bu? Nomor absennya berapa? Nomor absen 21. 21. Semuanya dijelasin apa boleh pilih salah satu, Bu? Namanya siapa? Nama saya Niluh Wayan Lisa Cynthia Dewi dari kelas 12 AP11 nomor absen 21. Ya, silahkan. Boleh pilih salah satu, Bu? Boleh. Saya mau menjelaskan steam. Steam atau steaming adalah proses memasak dengan menggunakan uap air panas. Nah, kita mengolah steaming, makan yang di steam. Gimana, Bu? Putus-putus. Contoh makan yang tadi ya? Maaf, belum kedengeran. Contoh menu yang tadi apa? Kamu kan steam itu adalah mengukus. Contoh makanan yang diolah dengan metode steam di menu main course tadi ya? Nasinya. Terima kasih. Oke, ini berhubung waktunya sudah habis ya, jadi sudah lewat 2 menit, ya tidak terus ketunda nanti pelajarannya. Jadi untuk materi main course-nya dicukupkan sampai di sini. Ini yang perlu kalian pelajari, silakan pelajari di rumah. Ya, jadi ini baru di main course saja. Oke, selamat pagi. Stop,